Kericuan terjadi di kampus 2 Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri UIN Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bertambah parah saat oknum petugas keamanan kampus memukuli sejumlah mahasiswa dengan tongkat hingga mengakibatkan 2 mahasiswa terluka. Kericuan itu terjadi saat ratusan mahasiswa menuntut perpanjangan masa pembayaran uang kuliah tunggal yang sebelumnya ditetapkan dan wajib dilunasi mahasiswa sebelum tanggal 21 Februari 2022. Mahasiswa menilai selama masa periode pembayaran, aktivitas perkuliahan sudah dibatasi pihak kampus. Korban, saya masih rapat. Ya, benar. Jadi adanya korban saya enggak itu bahwa ada korban. Jadi begitu saya selesai rapat, turun di sini ada kejadian dia mau adik-adik mau naik tapi dihalangi oleh pengamanan kita. Menghindari kericuan susulan, pihak kampus berencana akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Jam 2, lewat. Demi konten, sekelompok remaja di Surabaya menakut-nakuti pengendara dengan senjata tajam. Laporkan dugaan kasus korupsi ke polisi, seorang ibu rumah tangga justru jadi tersangka. Demi minyak goreng, warga berebut dan saling dorong. Halo, selamat malam pemirsa. Angin kencang menerjang kawasan Bandung Barat membuat rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sementara di Malang, hujan deras dan angin kencang yang menerjang Kecamatan Kepanjen, Malang membuat belasan pohon tumbang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Angin puting beliung melanda wilayah alun-alun Lembang, Bandung, Jawa Barat. Terjangan angin membuat pengendara yang melintas terkejut. Angin puting beliung mengakibatkan atap baja ringan terbang dan merusak rumah warga. Setidaknya ada 10 rumah warga yang terdampak peristiwa ini. Terdampak beberapa rumah yang rusak, yang sedang ataupun yang berat. Yang berat yaitu atap ukuran 4x6 baja ringan terbang dan menimpa 2 rumah warga di depannya. Sementara di Kepanjen Malang, angin kencang dan hujan hebat membuat belasan pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa sejumlah kios pedagang kaki lima dan juga menutup akses jalan di Jalan Raya Ahmad Yani, Sultan Agung dan Panarukan. Petugas BPBD setempat dibantu warga berupaya menyingkirkan pohon yang tumbang agar arus lalu lintas kembali lancar. Dari data BPBD Kabupaten Malang tercatat 13 pohon tumbang dan 4 bangunan rusak akibat terjangan angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya polisi menggerebek ladang ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mendapat perlawanan. Motor polisi anggota Satres Narkoba dibakar orang tak dikenal. Sepeda motor yang hangus terbakar ini bukan milik warga biasa. Pemiliknya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing, Natal yang sedang bertugas menggerebek ladang ganja di Desa Hutatua, Panyambungan Timur, Mandailing, Natal. 3 unit sepeda motor tak hanya dibakar orang tak dikenal, onderdilnya pun dipreteli, diduga anggota komplotan pemilik ladang ganja. Dan inilah tersangka SR, bandar sekaligus pemilik ladang ganja yang dibekuk polisi. Setelah diinterogasi di lokasi, polisi menggiring tersangka ke kantor polisi. Ketika turun mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah dipreteli dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Demikian. Setelah menggiring tersangka SR, polisi membakar 10.000 batang ganja yang ditanam di lahan seluas 2 hektar.
Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Demi konten di media sosial, sekelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur menakut-nakuti pengendara di jalan raya menggunakan senjata tajam. Polisi masih mengejar para pelaku dan perekam video yang viral itu. Video amatir yang direkam di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur ini viral di media sosial. Sekelompok remaja menakut-nakuti pengendara yang melintas dengan mengacungkan senjata tajam celurit. Mereka terlihat senang ketika ada pengendara yang mengebut karena ketakutan. Meski belum ada laporan korban, aktivitas para remaja tersebut dianggap meresahkan masyarakat. Kalau kita menurut cerita ini teman-teman yang di lapangan, ini sebenarnya untuk konten mestinya dia. Untuk konten, tetapi ini kan juga meresahkan masyarakat. Ya, meresahkan masyarakat. Mudah-mudahan kami segera bisa mengungkap sebenarnya apa tujuannya dia melakukan ini. Gitu. Aparat Polrestabes Surabaya kini tengah mengejar para pelaku dan pengunggah video viral tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Jasad Karmiati, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumahnya di Bogor, dimakamkan di kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur. Karmiati diduga tewas dibunuh suaminya. Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad Karmiati langsung dibawa ke pemakaman tidak jauh dari rumahnya di Desa Kedung Putri, Ngawi, Jawa Timur. Pemakaman korban turut dihadiri kerabat dan tetangga. Menurut salah satu keluarga, korban sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Bogor bersama suami dan kedua anaknya. Korban terakhir kali pulang kampung sebulan lalu seorang diri tanpa menunjukkan kejanggalan kondisi rumah tangganya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu. Ada hal yang disampaikan dengan keluarga waktu itu Pak terakhir? Enggak ada. Enggak ada ya. Kondisinya saat itu sehat saja? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tidak ada halangan apa-apa. Sendiri apa dengan putranya Pak? Sebelumnya seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Korban diduga tewas dibunuh karena tubuhnya penuh luka. Warga kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat digemparkan atas penemuan jasad seorang ibu rumah tangga. Korban tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka. Kedua anak korban histeris melihat ibu mereka terbujur kaku. Mereka curiga ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri lantaran sang ayah tak berada di lokasi. Apalagi kedua orang tua kerap terlibat keributan hebat. Maghrib pokoknya jam 5:30 saya udah datang ke sini. Rumah dalam keadaan kunci semua, lampu mati semua. Kirain saya ada orang, soalnya apa namanya, motor, terus sendal ada semua, nggak ada yang nggak ada. Nah, yang dilihat pas dilihat tuh kondisi seperti apa? Saya pokoknya masuk jam 7 bongkar apa namanya, bongkar. Nah itu pelaku sendiri masih ada nggak di dalam? Udah nggak ada. Hubungan korban dan pelaku masih kita dalamin karena kita sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam, nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Berapa orang saksi dan yang terlibat? Untuk saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 3 orang saksi dan kemungkinan akan terus bertambah yang kita dalami. Naik satu. Polisi yang melakukan olah TKP menyita sejumlah barang bukti seperti pisau, kayu, serta tabung gas melon berlumuran darah. Usai diidentifikasi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kejar-kejaran dan tembakan ke udara mewarnai penangkapan residivis pelaku curanmor. Informasi selengkapnya sesaat lagi.